Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV di rumah. Sapaan Kasih malam ini dengan topik rendah hati. Ada sebuah pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan terjadi sekitar pertengahan tahun 90-an. Saat itu saya sedang dalam perjalanan pulang sehabis mengerjakan tugas kelompok. Hari sudah malam sekitar pukul 11. Di tengah perjalanan saya melihat ada seorang wanita hamil yang terlihat kesakitan bersama kedua orang tuanya berdiri di tengah jalan. Saya berhenti dan bertanya, ada apa? Ternyata wanita hamil itu telah pecah ketubannya. Mereka sedang menunggu taksi untuk membawa mereka ke rumah sakit. Sudah beberapa taksi berhenti, tapi ketika melihat si wanita belepotan, mereka pun menolak untuk membawanya. Saya mempersilahkan mereka untuk naik ke mobil dan menawarkan diri untuk mengantar ke rumah sakit. Sejenak mereka terlihat kaget dan ragu, karena mereka tidak kenal saya, begitu pula saya tidak kenal mereka. Tapi kemudian mereka naik juga dan saya pun bergegas membawa mereka. Di sepanjang perjalanan, ibu dan ayah wanita itu berulang kali menyatakan permintaan maaf karena mengotori mobil saya. Meskipun saya berulang kali menyatakan bahwa yang penting anak dan cucu mereka bisa selamat sesampainya di rumah sakit. Saya langsung memanggil perawat dan menarik sebuah kursi roda yang terletak di depan pintu rumah sakit. Wanita itu pun langsung dibawa ke dalam. Sang ayah kemudian bertanya, berapa yang harus mereka bayar pada saya? Tapi saya menolak. Dia pun kemudian menawarkan untuk membersihkan mobil. Tapi saya memintanya untuk menemani anaknya saja, yang jelas lebih butuh kehadirannya pada saat itu. Akhirnya, sang ayah membungkuk sambil menangis dan memegang tangan saya, mengucapkan terima kasih, menanyakan nama saya, dan berkata bahwa nama saya nanti akan mereka jadikan nama cucu mereka jika yang lahir itu adalah laki-laki. Saya baru sampai di rumah sekitar pukul 1 pagi. Saya langsung mengambil ember dan kain membersihkan mobil dan air ketuban yang membuat jok mobil belakang ibu saya yang tadinya khawatir karena saya pulang sangat larut menjadi terheran-heran melihat saya. Saya tidak pernah lagi bertemu dengan mereka hingga saat ini. Saudara kasih, apa yang membuat saya berhenti dan membawa mereka waktu itu? Apakah merasa diri seperti superhero, sok jagoan, atau pahlawan? Sama sekali tidak. Saat itu, saya hanya berpikir bagaimana jika seandainya yang berdiri di sana adalah ibu atau saudara perempuan saya. Saya berpikir, jika si wanita terlambat mendapat pertolongan sehingga dia dan anaknya sampai meninggal, alangkah menyedihkannya saya sebagai manusia
jika saya tidak berbuat apapun melihat kejadian itu. Saudara kekasih, coba kita perhatikan di sekitar kita. Kita kenal atau tidak, berilah perhatian, berilah kepedulian terhadap siapapun yang membutuhkan, agar orang percaya atau bukan. Karena itu artinya Anda telah melakukan sesuatu, dan siapapun tahu mungkin Anda tengah menjamu mereka. Saudara kekasih, itulah harapan daripada berita ini, bahwa kita harus rendah hati, tidak ada mengenal siapapun orangnya, agar kita bisa peduli terhadap orang lain. Oleh karena itu, siapapun dia, biarlah kita menjadi orang yang patut disebut sebagai orang yang rendah hati. Amin. Tuhan memberkati. Sungguh ku tersiksa, kuatkan
Jembatan TV, Jembatan Hati.